Cek cek tes. Ketika Wang Lin akan menerobos ranah Ascendan, dia dihadapkan dengan dua pilihan yang sulit. Jika dia menerobos dengan melewati gerbang surgawi, maka ia harus menghapus kenangan masa lalunya, yakni tentang semua orang yang dia cintai. Namun di saat akan memilih, secara tiba-tiba jiwa Limuan muncul, sehingga Wang Lin akhirnya mengambil keputusan untuk mencapai ranah Ascendan tanpa harus melewati gerbang surgawi. Karena sejak awal jalan kultivasinya adalah menentang surga. Tetapi sebagai bayarannya, untuk dapat mencapai ranah Ascendan, dirinya harus menghadapi petaka surgawi. Wang Lin bersiap menabuh gendang iblis untuk ke-15 kalinya, dengan melemparkan Jin Wushu alias Kasim berjirah emas ke arah gendang diikuti tinjunya. Dengan berbunyinya suara ke-15, mengisyaratkan bahwa Wang Lin telah memutuskan untuk menentang surga, agar kenangan masa lalu serta ingatannya tentang Limuan dan orang-orang terdekatnya tidak terhapus ketika menerobos ranah Ascendan. Oleh karena itu, petaka surgawi pun muncul. Pusaran awan petir merah yang mengandung kekuatan mengerikan menutupi area langit alun-alun. Kemunculan petaka surgawi ini adalah untuk membinasakan kultivator penentang surga seperti Wang Lin. Awan merah di langit bergejolak bersamaan dengan petir merah yang menyambar ke segala arah. Pilar energi menakutkan melesat dengan cepat menuju Wang Lin. Wang Lin menatap pilar cahaya itu dengan serius. Ia segera membentuk 3.700 segel kehidupan sebagai armor pelindung. Dia juga mengeluarkan bendera larangan. Segel larangan yang tak terhitung jumlahnya membentuk formasi pelindung untuk menahan petir merah. Ledakan yang sangat mengerikan segera bergema ke segala arah, menyapu bebatuan dan permukaan tanah. Orang-orang di sekitar kota setan langit segera berlarian untuk menyelamatkan diri. Kekuatan petir merah itu dapat dengan mudah menghancurkan segel pelindung dan terus menerobos menuju Wang Lin. Wang Lin menatap tajam ke arah petir merah dan berteriak, "Langit ingin membunuhku, maka aku akan menghancurkan surga." Tiba-tiba saja tubuhnya memancarkan aura yang misterius. Dia mengangkat jarinya dan melepaskan 100 jari kematian. Dia juga mengeluarkan geok surgawi yang sebelumnya ia padatkan sebagai energi tambahan. Ia menegaskan untuk terus melawan langit, agar bisa berkultivasi sekaligus melindungi perasaan terhadap orang-orang yang dia cintai. Meskipun petaka surgawi dapat menghancurkan tubuhnya, tetapi tidak akan bisa menghancurkan hati daunnya. 100 jari kematian menyatu menjadi satu, berubah menjadi jari raksasa yang diselimuti kabut hitam, dan langsung bertabrakan dengan petir merah. Ketika benturan keras terjadi, seluruh langit bergetar seolah-olah akan runtuh. Di bawah kekuatan petir merah, jari kematian dihancurkan, dan petir merah terus melesat turun. Namun, kekuatan yang dipancarkan dari petir merah ini tampak melemah dari sebelumnya. Wang Lin mengubah segel kehidupan menjadi sosok naga Bearbrand dan bertabrakan dengan petir merah. Meskipun naga Bearbrand tersebut sudah terjamin kemurniannya, namun saat bertabrakan, ia tidak dapat bertahan lebih lama sebelum dihancurkan. Tetapi, ini menyebabkan kekuatan petir merah semakin melemah dan ukurannya semakin menyusut. Wang Lin segera mengubah energi surgawi di tubuhnya menjadi energi spiritual iblis. Bahkan kristal surgawi yang ada di sekitarnya berubah menjadi kristal iblis. Ia sekali lagi mengeluarkan teknik jari kematian. Jari itu diselimuti oleh energi iblis dan kekuatan menentang dari hati daunnya. Hantaman jari kematian dan petir merah menciptakan ledakan besar seperti bom nuklir. Bahkan seluruh kota setan langit terkena dampak gelombang energi yang dilepaskannya. Gempa bumi menggoncang dan gunung-gunung runtuh akibat ledakan besar tersebut. Sebuah kekuatan menakutkan menyebabkan seluruh kota setan langit hampir rata dengan tanah. Seluruh area alun-alun telah dihancurkan. Semua penonton berlarian untuk menyelamatkan diri. Yang tersisa di sana hanyalah para panglima tertinggi dan beberapa jenderal iblis. Setelah dampak ledakan mulai kembali normal, semua orang akhirnya bisa menghela napas lega. Tetapi kepanikan tetap menyelimuti hati semua orang di kota setan langit. Saat petir merah menghilang, wajah Wang Lin tampak pucat. Dia menatap langit dengan ekspresi sangat serius.
Ia tidak percaya bahwa langit hanya mengirimkan satu petaka surgawi ketika ingin membunuh seseorang. Sementara di sisi lain, ekspresi Gu Yundun menjadi sangat serius ketika menyadari sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Tubuhnya menghilang dan muncul kembali di bawah petaka surgawi. Tangannya meraih tubuh Wang Lin untuk menyelamatkannya. Namun tubuh Wang Lin telah dikunci oleh petaka surgawi sehingga tidak dapat dipindahkan. Gu Yundun hanya bisa menghela napas. Dia segera membentuk segel di tangannya. Tubuhnya berubah menjadi 8 bayangan dan dengan cepat mengambil posisi di 8 penjuru kota setan langit untuk membentuk formasi teleportasi besar untuk memindahkan semua orang ke tempat yang lebih aman. Setelah Gu Yundun berhasil memindahkan semua orang, tiba-tiba saja pusaran awan merah di langit kembali bergejolak. Bahkan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Gu Yundun menatap petaka surgawi itu dengan serius. Ia sangat ingin menolong Wang Lin, tetapi ia tidak dapat melakukannya. Namun ia sedikit penasaran, apakah leluhur akan muncul ketika situasinya sudah seperti ini. Sementara Wang Lin, ia tetap berdiri tegak di tengah alun-alun yang telah hancur. Matanya memancarkan sifat pantang menyerah. Kali ini petaka surgawi kedua yang akan turun. Segera petir merah melesat turun membentuk seperti sebuah panah dengan membawa kekuatan penghancur dan tekanan yang sangat kuat. Tubuh Wang Lin langsung ditekan sehingga tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Ia dapat merasakan bahwa tubuhnya seperti ditekan oleh ratusan gunung yang menindihnya. Suara ledakan keras terdengar dari dalam tubuhnya, seolah-olah tubuhnya sedang diperas. Seiring waktu, tekanan dari petaka surgawi menjadi semakin kuat. Alun-alun yang telah hancur kini membentuk kawah dan Wang Lin menjadi pusatnya. Namun Wang Lin tetap berada di tempatnya karena aura kuat dan pantang menyerah meledak dari tubuhnya. Dia menatap awan merah di langit dan berteriak, "Aku tidak akan menyerah." Petir merah segera melesat menghantamnya. Semua bangunan yang ada di kota setan langit kini telah rata dengan tanah. Bahkan istana kekaisaran telah hancur menjadi puing-puing kehancuran di bawah tekanan mengerikan petaka surgawi tersebut. Seorang panglima tertinggi bergumam, jika orang ini tidak menyerah, maka ia akan dihancurkan sampai mati oleh kekuatan surga. Jika langit ingin membunuh, maka dapat dipastikan seseorang akan binasa. Pada saat kota setan langit telah rata dengan tanah, 5 orang leluhur segera melesat dari bawah tanah, membawa kekuatan yang tidak kalah dengan petaka surgawi di langit. Mereka berlima langsung mendorong petir merah kembali saat gelombang kejut dipancarkan dari tubuh mereka. Namun petaka surgawi di langit semakin bergejolak dan menurunkan petir merah yang jauh lebih kuat. Tampak Wang Lin yang sudah hampir kehilangan semua kekuatannya. Tubuhnya mulai melemah setelah menerima tekanan yang sangat kuat sebelumnya. Adapun 5 leluhur mulai melontarkan kata-kata sumpah serapah kepada petaka surgawi yang telah berbuat seenaknya. Alhasil petaka surgawi menjadi sangat marah setelah mendapatkan hinaan dari mereka berlima. Petir merah yang jauh lebih kuat dilepaskan sehingga membuat tubuh kelima leluhur itu dihempaskan ke atas permukaan tanah. Wang Lin yang berada di bawah tekanan kekuatan petaka surgawi, setengah tubuhnya tenggelam ke dalam perut bumi dan tubuhnya hampir dihancurkan. Sementara 5 leluhur kembali bangkit menunjuk ke arah langit dan berkata, "Kami adalah keturunan iblis kuno yang berada di luar hukum langit. Kau hanyalah hukum surgawi yang layak untuk ditipu." Mereka segera terbang ke dalam awan merah. Dalam sekejap energi spiritual iblis menutupi seluruh kota setan langit. Awan merah kembali bergejolak. Kali ini sebuah tangan raksasa muncul seolah-olah akan menghantam seluruh kota setan langit untuk mengubahnya menjadi abu. 5 leluhur kembali dihempaskan ke atas permukaan tanah. Adapun Wang Lin, dia terjatuh dan memuntahkan darah. Saat ini dia hampir pingsan serta kehilangan kesadarannya. Meskipun tubuh dan jiwa asalnya akan dihancurkan, tetapi hati daunya tidak akan pernah bisa dihancurkan. Dalam situasi ini terdengar suara yang memenuhi pikiran Wang Lin. Ia menjelaskan bahwa jika seorang kultivator mematuhi surga, maka hukum surgawi tidak akan menghampirinya. Tetapi karena Wang Lin telah memilih untuk melawan langit, sebab itulah hukum surgawi muncul.
Sosok ini menceritakan bahwa pada miliaran tahun yang lalu, ketika alam semesta pertama kali terbentuk, ada ras yang satu era dengan dao surgawi atau hukum surgawi. Para anggota ras itu memiliki kekuatan luar biasa dan membentuk dao mereka untuk melawan langit. Ada juga yang berjalan di jalur pembantaian. Mereka menggunakan kematian untuk berperang melawan langit. Ras ini disebut penduduk zaman kuno. Petaka surgawi tidak bisa melukai tubuh mereka, dan hukum surgawi tidak bisa menekan ataupun membuat mereka menyerah. Setelah ribuan tahun berlalu, penduduk asli zaman kuno ini terbelah. Mereka yang memiliki kekuatan esentri disebut sebagai dewa kuno, dan mereka yang berjalan di jalur pembantaian disebut setan kuno. Wang Lin dengan tenang bertanya, "Apakah kau setan kuno?" Suara ini menjawab bahwa dirinya memang setan kuno, tetapi tubuhnya tidak lengkap. Yang ada di dalam gendang iblis hanyalah 1/8 dari tubuh aslinya. Ia menawarkan untuk memperbaiki tubuh Wang Lin dan membantu melewati petaka surgawi, bahkan memberikan kekuatan dari negara iblis surgawi kepadanya. Tetapi Wang Lin harus membantunya mengumpulkan 8 peninggalan suci di 8 negara sebagai syaratnya. Wang Lin lantas berkata bahwa di tanah roh setan ini dirinya bukan satu-satunya orang yang menentang surga. Setan kuno tertawa dan membalas, "Meskipun banyak orang yang menentang surga, tapi kau adalah orang pertama yang berjalan di jalur dewa kuno. Aku bisa merasakan aura dewa kuno di tubuhmu. Aura ini sangat tipis tetapi sangat murni, sebab itulah aku memilihmu." Wang Lin tersenyum, ia berkata, "Perbaiki tubuhku dan bantu aku melawan petaka surgawi." Tiba-tiba lonjakan kekuatan besar muncul menyelimuti tubuh Wang Lin. Seluruh tubuh Wang Lin dipulihkan dengan kekuatan di luar nurul dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. 5 leluhur iblis yang melihatnya begitu terkejut. Semua orang langsung menatap ke arah Wang Lin berada. Mereka merasakan bahwa kekuatan ini seperti kekuatan nenek moyang mereka. Tubuh Wang Lin melayang di udara, tato hitam muncul di kulitnya, dan energi spiritual iblis yang sangat murni menyebar dari tubuhnya. Wang Lin menatap tajam ke arah langit seolah-olah tekanan dari petaka surgawi tidak berpengaruh sama sekali kepadanya. Energi spiritual iblis yang berasal dari tubuhnya berkumpul di belakangnya membentuk ilusi setan kuno raksasa. Sementara petaka surgawi segera menurunkan pilar cahaya ganas yang membawa kekuatan penghancur, seolah-olah akan membinasakan setan yang baru dilahirkan. Petir merah menerjang seperti orang gila ke arah Wang Lin. Wang Lin meraung dan melepaskan serangan untuk menahan pilar cahaya yang dilepaskan oleh petaka surgawi. Ketika benturan terjadi, sebuah ledakan segera bergema. Gelombang energi menyapu seluruh kota setan langit. Namun Wang Lin tetap melayang di udara. Energi iblis yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Dan ilusi setan kuno di belakangnya mengangkat tangannya dan melepaskan serangan ke arah pusaran awan merah. Namun petaka surgawi ini mengirimkan petir merah yang sangat kuat, bahkan melemparkan tubuh Wang Lin ke permukaan tanah. Awan merah di langit segera menghilang, namun pilar cahaya merah tiba-tiba turun dari langit. Petaka petir ini tampak lebih kuat dari sebelumnya. Setan kuno bergumam bahwa dirinya telah lama tidak melihat petaka surgawi seperti ini. Dia segera melompat ke udara untuk melahap petir surgawi tersebut dan memurnikannya di dalam tubuhnya. Setelah berhasil melenyapkan petaka surgawi, ini berarti Wang Lin telah berhasil mencapai tahap Ascendan. Sebelum menghilang, setan kuno menyuruhnya datang ke Danau Naga dalam waktu 3 bulan yang akan datang.